Mau bonceng sambil nyanyi buat di aplikasi? Bentar ya, mau bikin video buat channel YouTube dulu. Halo Mas Sahabat, jumpa lagi di cerita dan video Sayembara Putri Kahyangan di bagian episode yang ke-7. Di akhir episode 6 diceritakan ketika Pangeran Semilir Angin sedang terhuyung ke belakang karena terkena serbuk hitam penghilang kesadaran. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh pendekar Sang Ngelir Ulah Nyengir. Dia langsung menyerang Pangeran Semir Angin dengan menggunakan pedangnya. Hiya! Tapi tiba-tiba berkelebat dengan cepat sesuai bayangan, mengambil Pangeran Semir Angin, menghilang dari pandangan pendekar Sang Ngelir Ulah Nyengir. Melihat keadaan secepat itu, pendekar Sang Ngelir tersentak. Sialan, siapa yang membawa kabur Semilir Angin? Gerakannya sangat cepat, hingga mampu menandingi kecepatan pandanganku. Harusnya Semilir Angin sudah bisa aku binasakan. Ada-ada saja. Dan seseorang yang membawa kabur Pangeran Semilir Angin berkelebat menjauh dengan cepat hingga tiba di suatu tempat. Iya. Terima kasih angin. Kamu sudah tepat waktu untuk menolongku. Kalau saja terlambat, entah bagaimana jadinya. Kamu ceroboh Semilir. Harusnya kamu lebih berhati-hati. Karena aku belum bisa menyatu dengan ragamu. Masih banyak urusan di negeri Magia Bantang yang harus aku selesaikan. Aku mengakui itu angin. Kamu menghadapi pendekar Sang Ngelir harus penuh dengan kewaspadaan. Karena dia pendekar yang terkenal sangat licik. Terus apa yang harus aku lakukan untuk menyembuhkan wajah dan kedua mataku? Angin, harus kamu ketahui Semilir. Hanya satu orang yang mempunyai penawar serbuk hitam penghilang kesadaran. Siapa itu Angin? Dia yang bernama Putri Selendang Mayang dari negeri Samar Bayangan. Dia seorang putri ajar bayangan. Kamu harus menemui sekarang. Bukankah ajar bayangan itu seorang petapa angin? Benar, dia terkenal dengan sebutan petapa ajar bayangan. Baiklah angin, aku harus menemuinya. Tapi ingat Semilir, kamu harus menggunakan aji semar pandangan untuk tidak diketahui oleh musuh-musuhmu. Karena keadaanmu sekarang tidak memungkinkan. Baiklah angin. Aku pamit Semilir. Dan ingatlah, kamu harus selalu berhati-hati dalam menjalankan tugasmu. Sebelum aku menyatu dengan ragamu. Baiklah angin. Aku juga harus menemui Selendang Mayang sekarang. Dan akhirnya, Pangeran Angin pergi ke negeri Magia Gantang. Dan Pangeran Semilir pergi menemui Putri Selendang Mayang. Di tempat petapa ajar bayangan, terlihat petapa ajar bayangan sedang memanggil Putri Selendang Mayang. Karena ada sesuatu hal yang harus disampaikannya ke Putri Selendang Mayang. Putri Selendang Mayang,
kemari sebentar, nak. Ada yang harus Romo sampaikan. Iya, Romo. Terlihat Putri Selendang Mayang mendekat menghampiri Romonya. Ada apa, Romo? Apa yang akan Romo sampaikan sama Mayang? Apakah ilmu selendang prahara badai lautan sudah kamu kuasai semua, nak? Sudah, Romo. Sudah Mayang kuasai semua. Sekarang, apa yang harus Mayang lakukan, Romo? Begini, putriku. Sebenarnya tadi malam Romo bermimpi. Mimpi? Emang Romo mimpi apa, Romo? Romo mimpi kedatangan bintang gemintang yang melayang jatuh ke pangkuan Romo, putriku. Mimpi kejatuhan bintang gemintang yang jatuh ke pangkuan. Itu artinya apa, Romo? Mayang tidak mengerti. Arti mimpi itu sebenarnya, putriku, kita akan kedatangan bangsawan. Mungkin dia seorang raja dari suatu kerajaan, putriku. Artinya kita akan kedatangan seorang raja dari suatu kerajaan. Apa kita tidak akan malu, Romo? Keadaan kita kan seperti ini. Kenapa harus malu, putriku? Bukankah sebenarnya kita tidak punya apa-apa, putriku? Kita harus bicara apa adanya, karena kita sedang berada di tempat apa adanya. Tak lama kemudian, di luar terdengar seseorang mengucapkan salam. Sampurasun Kisanak. Sampurasun Kisanak. Di dalam, Petopo Ajar Bayangan menjawab, ada tamu rupanya, putriku. Iya, Romo. Rampes, silakan masuk ke sana. Pangeran Semilir Angin langsung masuk ke dalam rumah Petapa Ajar Bayangan. Setelah dipersilakan duduk, Petopo Ajar Bayangan bertanya kepada Pangeran Semilir Angin, siapa Kisanak sebenarnya? Aku yang disebut Semilir Angin. Apakah benar ini yang disebut tempat Petapa Ajar Bayangan? Benar, Kisanak. Oh, maaf. Bukankah Semilir Angin itu seorang pangeran? Biasa saja. Jangan berlebihan, kakek Ajar Bayangan. Putriku, cepat ambil air buat tamu agung kita ini, putriku. Baik, Romo. Sebaiknya jangan merepotkan Petapa Ajar Bayangan. Biasa saja, Pangeran. Ada apa sebenarnya Pangeran datang ke tempat hamba? Petapa Ajar Bayangan bertanya sambil sesekali melihat ke arah wajah Semilir Angin
yang terlihat seperti agak aneh. Apa yang telah terjadi dengan wajah Pangeran Semilir Angin? Sepertinya telah terjadi sesuatu. Setelah melewati pembicaraan panjang, akhirnya Pangeran Semilir Angin mengutarakan niatnya untuk meminta obat penawar serbuk hitam penghilang kesadaran kepada Putri Selendang Mayang. Dan Putri Selendang Mayang pun memberikannya dengan penuh keikhlasan. Setelah wajah dan kedua mata Pangeran Semilir Angin dapat disembuhkan, Pangeran Semilir Angin lantas pamit untuk meneruskan perjuangan mengambil kembali Putri Kahyangan. Aku pamit, Petopo Ajar Bayangan. Aku ucapkan terima kasih, khususnya kepada Putri Selendang Mayang. Sama-sama, Pangeran. Sama-sama, Pangeran. Dan juga hati-hati di jalan. Baiklah, Putri Selendang Mayang, aku pamit. Bagaimana cerita kelanjutannya? Apakah Pangeran Semilir Angin mampu mengambil kembali Putri Kahyangan? Ataukah pendekar Sanglir Ulah Nyengir mempunyai cara lain untuk menggagalkannya? Nantikan penayangan Sayembara Putri Kahyangan di episode yang ke-8. Hanya di saluran YouTube Semilir Angin. Sampai jumpa.